Untuk itu saudara sekalian, tema kita pagi hari ini adalah soldier to soldier. Indonesianya adalah bahu membahu. Katakan bahu membahu. Mungkin udah lama nggak dengar kata-kata ini saudara sekalian, ya, bahu membahu. Dan ini juga yang disampaikan di Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Next, ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Ada bibir yang lain yang Tuhan berikan buat setiap kita semuanya, yaitu bibir yang bersih. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama apa itu bibir yang bersih. Bibir yang mempermuliakan nama Tuhan, ya, hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa yang menggemakannya akan menanggungnya. Saudara sekalian, untuk itu setiap kita mengerti bahwa kita harus hati-hati menggunakan bibir kita. Tapi juga bibir kita dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bibir kita juga dipakai untuk apa? Untuk mengencourage, memotivasi orang lain. Ya, seperti Maria yang berkata, "Shalom." Ya, yang diperagakan oleh Ibu Lili dan Ibu Jessica. "Shalom." Ibu Jessica langsung apa? Lompat-lompat, ya. Dengan perkataan shalom saja sudah penuh dengan sukacita. Tanpa penumpangkan tangan. Waktu itu Maria tidak tumpang tangan, tidak lehen kepada Elizabeth, ya. Tapi dikatakan Alkitab bahwa Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Tidak perlu ditumpangin tangan, ya, tidak perlu didoakan. Kata-kata kita bisa memberikan orang lain penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya kita diutus ke Amerika ini, ya, dengan banyak-banyak alasan. Satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan pakai kita, mulut kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Katakan amin. Hari-hari ini berkata, "Pak, dia sih nggak ngomong, Pak, pendiam, Pak. Tapi tangannya itu tuh, Pak." Ya, rupanya saudara sekalian nggak ngomong, tapi tangannya tuk tak tuk tik, tuk tak tuk tuk, tuk tak tuk tuk, saudara sekalian. Ya, di HP-nya. Sekarang zamannya sosial media, Pak. Waduh, nggak ngomong sih, Pak, tapi itu sakit hatinya luar biasa, Pak. Saya dihina, saya dikata-katain saya, Pak. Waduh, ya. Saudara sekalian, orang sekarang curhat itu nggak ngomong lagi. Orang curhat di Instagramnya, orang curhat di FB-nya, ya, di Facebook-nya, ya. Curhatnya di situ, saudara sekalian. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pakai kita semuanya untuk jadi berkat, baik pembicara kita dan juga saudara sekalian apa yang kita sampaikan. Boleh katakan amin? Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan. Next. Tadi pagi nggak bisa tidur saudara sekalian, dari jam 11 malam pulang, ya. Kenapa? Samping rumah saya itu dipakai buat Airbnb. Saya di tengah, kiri dan kanan. Dua-duanya Airbnb. Yang satu itu dipakai sama kontraktor yang sedang bekerja di Navy Yard. Orangnya baik, saudara sekalian, dari Virginia. Ya. Tapi tadi malam di sebelah kanan saya itu rombongan sirkus, saudara sekalian. Teman-temannya ibu sirkus kali. Rombongan sirkus itu nggak tahu, saudara sekalian, sejak kita pulang tadi malam setengah 11, ya, jemput anak-anak, ya, habis latihan di sini. Terus sebelah itu dari jam 11 malam udah masuk 2 orang, 3 orang, saudara sekalian. Rame jam 11. Saya sampai bilang begini sama Ibu Lindi, kita ownernya
kenal baik saudara sekalian, ya teleponnya ada di handphone saya, ya kita telepon aja ya, boleh dibilang gak usah lah, kita doain aja, doain. Tapi lama-lama saudara sekalian tambah rame, puncak-puncaknya jam 4 pagi, jam setengah 4 pagi, beng pintu saudara sekalian, rame di dalam dan rame di luar. Lebih-lebih lagi udah beberapa hari saudara sekalian, itu bau wheat itu waduh kencang sekali. Ya, itu minggu lalu juga terjadi juga seperti itu saudara sekalian. Ya, bau wheat ya. Wah, Amerika memang udah free di mana-mana saudara sekalian. Itu kalau udah bau wheat nyimeng ya. Ganja itu. Ya, minggu lalu saya udah telepon ownernya, "Bro, ya orang Vietnam. Ini bagaimana? Oh iya saya kasih tau pokoknya saya marahin dia. Tadi malam udah saudara sekalian 4:30. Udah ini kita udah mulai rekam saudara sekalian. Kita rekam, kita kirim sama dia dan sama anaknya. Ya, rame nggak bisa tidur. Tapi saya dapetin ini saudara sekalian tadi pagi-pagi. Ya quote ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. A smart person knows what to say. A wise person knows whether or not to say it. Katakan amin. Banyak orang suka ngomong menjadi orang yang pintar, ya. Tapi ada yang dikatakan a wise person, orang yang bijaksana. Makanya ada wanita bijak, ya. Ada kalau kita namanya di GBI wanita apa yang udah cakap ya, berdampak, wanita yang cakap berdampak, WCB ya, wanita cakap berdampak ya. Jadi kalau kita baca kitab Amsal, maka di sana ada disebutkan banyak orang-orang yang bijaksana. Dan saya percaya Tuhan mau pilih kita menjadikan bukan cuma smart saja secara intelektual, tapi juga wise person untuk bisa bicara atau tidak bicara. Tapi bukan berarti pendiam, tidak ngomong, ya, diam-diam aja. Itu namanya BISU, bisu. Bu Moren bilang apa? Wowo. Bukan Prabowo ya. Sekarang, jadi kita juga jangan takut-takut bicara. Makanya kita diisi dengan firman Tuhan. Hati kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya waktu menyampaikannya, waktu ngetik dipakai jari ini, itu ada hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Untuk kita bisa bicara yang baik, ketik yang baik. Sehingga waktu kita ngomong, orang lain diberkati, orang lain penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan haleluya. Next. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau living in Philadelphia, living in United States, mau nggak mau, suka nggak suka, saudara sekalian, kita ya diajak untuk menjadi fans city itu. Saudara nggak suka, anak saudara yang di sekolah, ya kalau nanti ada pertandingan saudara sekalian, ini adalah logo daripada tim Philadelphia, ya yang sebelah kiri adalah Flyers, yaitu ice hockey, ya yang kalau pertandingan pukul-pukulan saudara sekalian. Saya pertama kali ini kok pertandingan pukul-pukulan, ternyata memang di regulasi peraturannya boleh. Dan sebelah kanan itu adalah baseball, ya, yang kalau dilempar itu lebih kencang dari kita mobil saudara sekalian, bisa 80, bisa 90 per kilometer. Makanya kalau kena bola itu ada yang bisa cedera dan lain sebagainya. Dan mukulnya tidak gampang. Ini bukan kasti, katakan sebelah kiri kanan, bukan kasti bro. Ya, kalau kasti bolanya lombo, ya ini bolanya ini keras sekali, ya. Phillies, katakan Phillies,
Ya, bawahnya itu adalah Eagles, saudara sekalian, American football. Ya, tabrak-tabrakan. Ya, tapi orang Australia bilang begitu, itu mah pertandingan banci katanya. Masa pakai helmet katanya, kata orang Australia. Karena di Australia itu nggak pakai helmet mereka. Tabrak ya tabrak gitu. Ya, footy mereka bilang di Australia, footy. Ya, Eagles, ya Eagles saudara sekalian. Sebelah kirinya itu 76 Sixers, basketball. Tengahnya itu adalah soccer, ya sepak bola. Lumayan lima-limanya termasuk oke lah, katakan oke lah. Enggak memalukan, ya enggak memalukan. Mau nggak mau beli topinya, beli kaosnya, beli apa lagi jersinya, beli lain sebagainya, ada kaos kakinya, merchandise-nya, saudara sekalian. Saudara nggak suka, anak saudara yang diminta nanti kalau ada pertandingan, apalagi kalau masuk playoff, masuk final dan lain sebagainya, semuanya di sekolah pakai Phillies atau Eagle atau 76er dan lain sebagainya. Ini untuk menunjukkan saudara sekalian kebersamaan, together, bersama-sama sebagai warga kota yang menjadi fans daripada tim daripada kota tersebut. Next. Paulus menyatakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, kita baca 1, 2, 3. Bersatulah dan tetap berjuang. Pastikanlah bahwa kamu hidup sesuai dengan kabar baik dari Kristus. Jika aku datang dan mengunjungi kamu atau aku jauh dari kamu, aku akan apa? Mendengar hal yang baik tentang kamu. Aku akan mendengar bahwa kamu senantiasa, katakan senantiasa, kuat dengan maksud yang sama dan bekerja sama untuk iman yang berlandaskan kabar baik. Ini diambil dari terjemahan bahasa sehari-hari, saudara sekalian. Kenapa Tuhan berikan kita bibir yang bersih? Supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain untuk kita beribadah, katakan amin. Untuk shoulder to shoulder, bahu membahu, perlu perjuangan, katakan perlu perjuangan. Perjuangan adalah sebuah kerinduan dan tekad untuk kita bersama-sama. Mulai dari keluarga gereja yang terkecil, terus kepada gereja Tuhan, ya, kepada kota dan kepada bangsa. Untuk itu gereja yang kuat dari keluarga yang kuat, kota yang kuat dari gereja-gereja di kota itu yang kuat. Untuk itu saudara sekalian, kita selalu diminta, ayo, apalagi di Indonesia, buat jaringan doa sekota. Karena gereja itu adalah majelisnya kota. Tempat di mana kota itu minta nasihat. Sebetulnya seperti itu. Pemerintah minta nasihat dari siapa? Pemerintah minta nasihat dari pemimpin-pemimpin gereja yang ada di kota tersebut. Sehingga di Indonesia ada yang namanya My Home. My Home di kota ini, My Home di kota ini, jaringan doa di kota ini, jaringan doa di kota ini. Mereka dapatkan sesuatu buat kota tersebut. Dan pemerintahnya, wali kotanya, gubernurnya, audiens dengan para pemimpin gereja. Mereka bertanya apa yang sedang terjadi di kota tersebut. Apa nasihat daripada pemimpin-pemimpin gereja untuk kemajuan kota. Yuk kita mulai dari keluarga yang kuat. Katakan amin. Katakan keluarga yang kuat. Saudara tahu siapakah Musa, Harun, dan Hur? Ketika mereka melawan Amalek, saudara sekalian, maka Musa ketika angkat tangan dan Israel menang. Ketika Musa turun tangan, Israel kalah. Tapi bisa berapa lamakah Musa angkat tangan?
Sehingga mereka saudara sekalian harus duduk, ya. Musa harus duduk dan dia angkat tangan saudara sekalian, ya. Om Reki boleh maju sini, Om Reki duduk sini, Om Reki. Om Reki cuma satu, nggak ada dua sini. Ya. Ya. Berapa lamakah Musa bisa angkat tangan saudara sekalian? Cuman angkat tangan, cuma sebentar. Sehingga Musa harus duduk saudara sekalian. Musa harus angkat tangan. Tapi berapa lama? Kelihatannya gampang. Tapi inilah yang dikatakan saudara sekalian, kita bersama-sama, katakan bersama-sama. Ditopanglah sama Harun, sama saudara sekalian Harun. Jos, sini Jos. Ya, cepat Jos. Nah. Om Freddy sini, Om Freddy. Om Freddy juga cuma satu. Siapakah ini saudara sekalian? Ini adalah Joshua. Katakan hai Joshua. Ya. Joshua yang gak pernah kita lihat, anak pertamanya Pak Reki dan Ibu Nova yang 27 tahun gak ketemu, baru ketemu 2 minggu yang lalu. Coba sayang-sayang papa dulu. Cium papa, karena pernah cium papa dulu. 27 tahun ditinggal Pak Reki umur berapa? Ditinggal Pak Reki 2 tahun karena segenggam berlian dan mutiara. Bukan buat segenggam dia nih, perutnya dia. Ngana tahu papa berjuang sama mama Forngana sampai udah jadi sarjana karena papa mama. Nah, datang gak sendirian, datang dengan calonnya tuh. Berdiri, Sandy. Ya. Nah, ini adalah Harun. Siapakah Harun? Abangnya DPKK. Abangnya. Bener. Ini siapa? Hur. Siapakah Hur? Guru sekolah minggu Ibu Esther. Siapakah Hur? Pak Sony siapa Hur? Ayo. Pak Beng. Pak Ari, siapakah Hur? Mungkin kakak iparnya. Kakak apa adik? Miriam itu adik apa kakak? Kakaknya Musa. Dia bilang kakak, ya udah pertanyaan sama Freddy aja. Kakaknya Musa. Jadi ini adalah suami daripada Miriam. Jadi kakak ipar. Artinya gini. Kesatuan ini terjadi, ini gak ada tukang fotonya ya. Ini jarang-jarang loh. Apakah ini bisa lepas? Apakah ini bisa terus bertahan angkat tangan? Tidak bisa. Perlu ada Harun dan ada Hur, saudara sekalian, yang menopangnya. Artinya adalah kekuatan yang pertama mulai dari keluarga kita. Pak Budi foto kejauhan dari sana Pak Budi. Masa dari belakang fotonya? Foto maju deket-deket sini kayak. Iya. Yuk kita mulai bersama-sama dari keluarga yang kuat. Keluarga yang bersatu. 27 tahun Pak Reki Ibu Nova berdoa buat Joshua. Ya. Puji Tuhan ada oma yang sudah almarhum. Ya, oma dari papa, oma dari mama, ya, yang mendidik selama 27 tahun. Ya, enggak ya. Habis itu dia sendirian karena udah bisa mandi sendiri. Yuk berikan tepuk tangan. Thank you. Perjuangan untuk kita bisa soldier to soldier. Keluarga, yuk kita ciptakan keluarga yang kuat. Ada banyak orang yang mimpi datang ke Amerika, saudara sekalian, untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Tapi berapa banyak keluarga yang juga hancur di Amerika ini. Ada berapa keluarga yang tidak bisa bersatu. Rupanya
hepeng, cien, tidak bisa memberikan kepuasan. Berapapun banyak uang yang kita cari, mau 2 shift kerja, mau 3 shift kerja, habis itu innalillahi wa innalillahi rojiun. Ada yang kerja 3 shift dulu, ada yang kerja 2 shift. Tapi apakah itu bisa memberikan kebahagiaan? Bilang kiri kanan kalau engkau ada suami di samping kirimu, samping kananmu suami. Apapun masalah yang kita hadapi bersama-sama ya. Ngomong sama istri lu, ngomong sama suami, ngomong, ya, Windy ngomong sama istri Win, ya, sama Januar, ya. Nah, puji Tuhan ada saudara samping kiri, ya, samping kanan, ingetin, bro, apapun yang lu hadapi, istri lu lebih cantik daripada istri tetangga. Walaupun rumput tetangga lebih hijau ya Pak Beng selalu ngomong. Tapi istri kita lebih segala-galanya. Amin. Ya, next. Siapa yang pernah tahu cerita ini? Ini cerita apa kira-kira? Angkat tangan yang tahu. Pak Sony. Pak Sony di belakang. Nah, nih Sony ada 2 sekarang. Sony ada 2. Ya kalau Reki belum. Pak Reki mesti cari nada Reki lagi atau Freddy. Pak Sony belakang. Nah, ya jadi orang lumpuh next digotong saudara sekalian, ya. Untuk disembuhkan. Tentunya perlu kerjasama, tentunya perlu iman. Ada banyak orang saudara sekalian, mungkin kalau sakit udah mengalami hopeless. Tapi kalau ada kawan yang besuk, ada kawan yang kunjungi, ya, maka ada encouragement word, ada kata-kata penghiburan. Bro, sis, ya, aku sih gak sakit. Kan karena banyak orang bilang begini, lu mah taunya hibur aja, hibur gua aja, lu gak tahu gua sakit. Ya memang sih kita gak sakit ngalamin seperti dia. Tapi ketika kita datang, teman punya masalah, teman punya pergumulan, mereka bilang, lu sih gak ngadepin, kamu sih gak menghadapi. Tetapi kita datang membawa kata-kata iman. Kita nggak bilang begini, lu dasar lu ya, tahu lu pasti ini upah lu, upah dosa lu. Kita nggak begitu saudara sekalian, kita nggak menghakimi orang. Tapi ketika teman, sahabat, kawan punya pergumulan, punya masalah, kita bantu. Ya, sebab masih ada harapan di dalam Yesus. Harapanku Yesus Tuhanku, terus ku percaya dalam-Mu. Boleh katakan amin? Imannya bukan 1 orang, imannya bukan 2 orang, imannya bukan 3 orang, imannya 4 orang. Bayangin 4 orang iman saudara sekalian, iman dari 4 orang. Wow, katakan wow. Mungkin kalau 1 orang, ya mungkin masih yang sakit, yang punya pergumulan tanya-tanya. Bahkan gak bisa ngangkat 1, ya karena dia lumpuh. Bagaimana bisa 1 orang ngangkat? 2 orang pun mungkin bisa angkat, tapi mungkin terbatas, bisa capek. 3 orang, tapi ini 4 orang saudara sekalian. Bersama-sama kita membangun teman kita, membangun sahabat kita, membangun keluarga kita. Suami istri punya kesepakatan bersama-sama untuk mendidik anak-anak. Apalagi kalau punya opung, punya oma, punya mbah, punya apo sama-sama. Sepakat,
Ada yang anak-anak bilang gini, enggak, oma bilang enggak apa-apa tuh. Seringkali kan kita gitu. Papanya bilang, siapa yang bilang? Oma yang bilang. Ya, wah ini bahaya ini. Katakan bahaya. Ya, jadi oma, opa, ya dengan anak mesti sepakat mendidik cucu. Jangan oma bilang iya, papa bilang enggak apa-apa. Mesti kesepakatan bersama-sama untuk mendidik anak, saudara sekalian. Ada anak yang disayang-sayang sama omanya, ya. Terus dititipkan kepada tantenya, ya. Akhirnya tantenya marah-marahin anaknya, ya. Omanya bilang disayang-sayang. Sehingga si anak ini maraju, Ibu Moren. Tanya apa artinya maraju sama Ibu Moren. Ngambek. Ngambek. Karena tidak ada kesepakatan. Perlu sepakat untuk mendidik anak-anak. Katakan amin. Haleluya. Nah, next saudara sekalian. Sehingga ya Markus pasal 2 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, katakan lumpuh. Lumpuh adalah sebuah keadaan kondisi yang kita hadapi baik dalam rumah tangga dan juga dalam gereja Tuhan. Digotong oleh 4 orang ketika Yesus melihat iman mereka, katakan iman mereka. Bukan iman dia, iman mereka. Mereka lebih daripada satu, artinya shoulder to shoulder, bahu membahu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu. Berapa di antara kita kalau disinggung soal dosanya tersinggung? Jangan ungkap-ungkap dosaku. Jangan buka-bukakan dosaku. Udah sakit. Udah ngalami pergumulan, udah ngalami masalah, pasrah saja, berserah. Katakan berserah. Ya. Berserah saja. Next. Untuk itu kita perlu jujur pada diri kita sendiri, saudara sekalian. Mungkin kalau kita ngalamin pergumulan, kalau kita ngalamin masalah, kalau kita ngalamin kelumpuhan, memang orang bisa ngelihat kita lumpuh. Ada orang bilang begini, emang kamu gak lihat saya lumpuh? Tapi kadang-kadang kita gak mau menerima pertolongan orang lain. Kita menutupi diri kita sendiri. Udah tahu kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya tantangan. But we don't open our heart for help. Kita perlu bukakan diri kita dan sadar dan jujur dengan diri kita sendiri. Saya gak bisa handle dosa ini. Saya gak bisa handle masalah ini. Ada laki-laki yang gak bisa tahan dengan perempuan, saudara sekalian. Sehingga Bu Lindi bilang begini, kalau kamu pengen lihat perempuan lain, telepon Pak Ferry katanya. Kita pernah belajar dulu healing movement dengan Pak Beni Gunawan. Ingat saudara sekalian, ada anak-anak yang mau masturbasi. Masturbasi. Ya, terus Pak Beni Gunawan bilang, next time bro, kalau lu mau masturbasi, telepon Koko, dia bilang gitu. Ini pengajaran yang baik. Ketika saudara sekalian gak bisa tahan dengan dosa saudara, ungkapkan, gak apa-apa. Bicara kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang saudara gak bisa tahan, mabok lah saudara sekalian dan lain sebagainya. Masturbasi, onani buat wanita, lihat film porno, gak bisa, telepon pendetamu. Gak ada yang amin nih. Semuanya oke-oke nih berarti. Oh siapa dia? Jangan malu untuk kita mengakui, kita jujur. Boleh katakan amin. Dan waktu kita jujur, iblis dia terkocehkan, terintimidasi, ya. Nah, lumpuh itu enggak enak, terikat itu enggak enak saudara sekalian. Dan sebaliknya, kita sebagai kawan, sebagai sahabat,
Kita miliki hati yang terbuka, katakan hati yang terbuka. Dan bantu orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. 4 orang ini punya hati yang terbuka. Dia ada compassion, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati Eka, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh keluarga saya, sampai seluruh orang lain dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar hidup kita dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Kita yang sudah dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, biar kita memiliki belas kasihan Tuhan untuk orang berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Next, Nehemia 3 ayat yang ke-8 cerita di mana Nehemia membangun tembok yang sudah runtuh. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang, pertama tukang emas, katakan tukang emas. Ya, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka apa? Memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Alkitab berkata di antara kamu ya punya karunia dan talenta yang berbeda-beda. Ada yang kelingking, ada yang jari tengah, jari telunjuk, ada yang jempol. Semuanya diperuntukkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita berlain-lainan, punya karunia yang berlain-lainan. Ya, tetapi sama-sama untuk membangun. Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda. Kita punya muka aja semuanya beda-beda. Enggak ada yang sama. Ini apa namanya? Garis ini bilangnya apa? Garis tangan beda-beda. Adakah yang sama? Enggak ada yang sama. Even twin pun, ya even saudara sekalian kembar sekalipun berbeda saudara sekalian. Artinya apa? Kita punya keunikan berbeda-beda. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, sebab kamu adalah buatan Allah, ciptaan Allah. Boleh katakan amin? Katakan saya ciptaan Allah. Yang diciptakan dalam Yesus Kristus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kita udah belajar dari Pak Yakob Esra, ya, seorang ahli psikologi, bahwa kita punya karakter yang beda-beda. Tapi Tuhan persatukan. Ada yang tukang emas, ada yang tukang juru campur rempah-rempah. Beda enggak? Beda sama sekali. Tukang emas saudara sekalian dengan kedisiplinan dan ketekunannya mulai bakar, mulai hancurkan, pukul-pukul saudara sekalian. Campur-campur ya campur-campur saudara sekalian. Ya, kayak bakso campur, kayak tinutuan, cemplung-cemplung gitu kan ya, campur-campur. Ini yang satu, beda talentanya. Tapi semuanya dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan, dibangun untuk bangunan tembok Yerusalem. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tunjuk kiri kanan kita semuanya, katakan kita dipakai Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Next. Ibrani 10 ayat yang ke-23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang telah menjanjikan setia. 24. Dan marilah kita saling apa katanya? Memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Next. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling apa? Menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Ada orang-orang yang ogah-ogahan, ada orang-orang yang acuh tak acuh. Tapi bibir yang bersih untuk mengingatkan orang lain. Bibir yang bersih untuk menasehati orang lain. Bro, sis, Tuhan udah mau datang. Tahun 2033 kita akan memperingati 2000 tahun. Kebangkitan Kristus, kematian Kristus, kenaikan Kristus. 2000 tahun berdirinya gereja Tuhan. Turunnya Roh Kudus. Saya nggak mengatakan tahun 2033 Tuhan Yesus datang. Tapi setiap 2000 tahun sekali itu siklus yang terjadi, saudara sekalian. Itu yang terjadi 2000 tahun setiap 2000 tahun, saudara sekalian. Untuk itu kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kita berdoa bahwa setiap orang akan berjumpa dengan Tuhan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya dan saudara semuanya dipakai Tuhan untuk memberikan motivasi. Ayo semangat! Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Katakan amin. Bilang kiri kanan, ciayo. Katakan ciayo. Matthew yang bisa menjelaskan ini. Arti ciayo saudara sekalian artinya yuk semangat. Itu bahasa dari Tiongkok saudara sekalian. Ya, bahasa Mandarin. Artinya ciayo itu adalah minyak ya Pak Ari. Minyak. Ciayo itu minyak. Jadi ini alkitabiah banget saudara sekalian. Kita nggak bisa semangat tanpa Roh Kudus. Sehingga Roma 12:11 berkata begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Nah, ciayo itu artinya biar waktu engkau bilang ciayo, itu artinya biarlah pengurapan Roh Kudus membakar kita semuanya dan kita semangat dalam menjelang kedatangan hari Tuhan yang kedua kali. Berikan tepuk tangan. Bilang kiri kanan ciayo. Bilang kiri kanan ciayo. Apapun masalah tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini saudara sekalian. Ya, finansial, keluarga tetap masih ada jalan bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab Tuhan sudah semakin dekat. Ingatkan mereka, perhatikan banyak orang dalam kasih supaya mereka ingat Yesus mau datang. Bilang ingat itu remember. Bilang ingat itu remember. Ya, next. Seringkali kita pernah dengar percakapan yang seperti ini atau perkataan at least we are lost together. At least we are together. Ya. Kalau ini lost ya, mereka hilang, tapi hilang bersama-sama. Seringkali dalam keadaan yang messed up, when you and your friend both messed up, but at least you are in together. Ada masalah, ada pergumulan sama-sama, kita together, katakan together. Enggak sendirian sebagai seorang lumpuh, ada 4 orang yang bersama-sama mengangkatnya. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone anywhere, whenever apart, but still together. Katakan still together. Orang Jember bilang mangan ora mangan asal. Ya. Mangan ora mangan yang penting ngumpul. Marpungu ya mang. Ya, kumpul sama marpungu itu kumpul kan ya? Kumpul. Ya. Martangiang. Amin amang? Martangiang. Tanya Amang sama Arnold itu. Ya, sama Ibu Susan. Apa martangiang? Ya. Berdoa bersama-sama. Masalah tantangan kita berdoa bersama-sama. Next. Pengkhotbah 4 ayat ke-9. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sahabat dan keluarga memberi kekuatan. 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Apabila 2 orang bekerja sama, mereka akan mendapat lebih banyak dari pekerjaannya. Jika 1 orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian jika ia jatuh tidak ada yang
menolongnya. Saya kemarin main badminton baru sekali langsung jatuh saudara sekalian. Wah, mau kejar bola, udah lama nggak main badminton gara-gara Pak Rudi Gunawan datang jadi ada spirit badminton lagi. Ya, main dulu saya main waktu kecil baru mau ambil bola jatuh saudara sekalian. Kalau nggak ada Bu Lindi saya berdirinya susah juga saudara sekalian. 12 next kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pernah pramuka? Ya. Tepuk tangannya masih ingat saya. Karena saya pramuka dulu. Ya. Nah, tali 3 lembar. Ini bicara saudara sekalian, saudara dengan istri saudara, saudara dengan anak saudara, saudara dengan teman saudara, melibatkan Tuhan. 3 lembar itu artinya melibatkan Tuhan. 2 lembar saja sudah kuat, apalagi melibatkan Tuhan di dalamnya, lebih kuat lagi. Katakan amin. Jangan sendirian, libatkan teman, sahabat, istri, suami, dan libatkan Tuhan di dalamnya. Yesus dalam rumah tangga keluarga bahagia. Next, Roma 15:5, Paulus bilang kepada jemaat Roma, kita baca 1, 2, 3. Kesabaran dan kekuatan datang dari Allah. Dan aku berdoa supaya Allah menolong kamu semuanya apa? Hidup rukun seperti yang dikehendaki Kristus Yesus. Maka kamu semua akan dipersatukan. Dan kamu semua bersama-sama akan apa? Memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dipermuliakan nama Bapa di surga, even dalam pergumulan yang kita hadapi. Katakan bersama-sama kita melayani Tuhan. Untuk itu saudara sekalian, saya kasih tag buat kita semuanya. Next, ya. I love my IBC Church. Katakan sama-sama. Kecintaan kita kepada Tuhan dan kecintaan kita kepada komunitas keluarga rohani. Kita bangun bersama-sama. Tentunya saya nggak perfect. Jangan lihat saya perfect. Karena kalau saudara lihat saya perfect, saudara lihat kekurangan saya, saudara akan tinggalkan ya gereja. Tapi lihat dalam satu kebersamaan kita sama-sama untuk membangun. Boleh katakan amin. Sahabat kawan yang lain juga tidak sempurna. Mari kita katakan next ya. I need you, you need me. I need you, you need me. Boleh katakan amin? Bilang kiri kanan, I need you, you need me. Ini buat yang belum kawin, pakai kesempatan ini saudara sekalian. Kalau yang sudah kawin janganlah close case ya. Glenn karena salah duduk situ. Sama Tante Moren. Nggak apa-apa, I need you. Tante Moren, you need me, Tante Moren. Ya, I need you, ya, you need me. Kalau angkat-angkat panggil kita, bilang Glenn. Nanti kita angkat for Tante Moren, ya bantu-bantu Tante Moren. Katakan sama-sama sekali lagi, I need you, you need me. Saya tutup 3 poin, mari imam musik boleh maju. 3 poin yang pertama, 1, 2, 3 kita baca. Doa, pujian, dan penyembahan untuk alami terobosan, katakan amin. Kita bersama-sama dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan masalah apapun, kita bersama-sama doa, pujian, dan penyembahan untuk alami terobosan. DNA gereja kita adalah pray, praise, and worship, saudara sekalian. Kita adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa yang memiliki gaya hidup, katakan gaya hidup. Gaya hidup itu bukan cuma di gereja, di rumah tangga, di pekerjaan dan dimanapun. Memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Terus apa lagi? Dan melakukannya dengan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saudara sekalian, sehingga DNA kita memuji menyembah. Mari, ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka sama-sama saudara sekalian mengalami sebuah terobosan, ya.
Ini ayat yang saya pakai salah, saudara sekalian, maafkan saya. Ya, sebetulnya bicara tentang bukan tentang orang lumpuh, tapi ini bicara tentang Paulus dan Silas yang mereka memuji menyembah Tuhan. Ketika sedang dipasung, maka Paulus bilang begini, last, yuk kita sembah Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Silas bilang, gak bisa lah, mana bisa. Paulus bilang gini, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita memuji Tuhan. Silas, iya, kita percaya bahwa ada kuasa di atas pujian umatnya. Oh, praise the name of the Lord our God. Silas bilang begini, wah, kok bisa ya Paulus ya seperti itu? Maka Silas bilang, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Akhirnya sama-sama mereka menyanyi menyembah Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Alkitab berkata ketika mereka memuji menyembah Tuhan, terlepaslah pasungan itu. Ada terobosan yang terjadi. Bersama-sama kita alami terobosan ketika saudara doa, pujian, dan penyembahan. Katakan amin. Ketika WL naikkan pujian, saudara sekalian jangan menonton. Ya, bukan performance, tapi saudara alami setiap penyembahan dan pujian yang dinaikkan di gereja. Saudara sekalian, kita percaya bahwa ada terobosan yang terjadi dan mujizat kesembuhan yang terjadi ketika engkau bersama-sama, katakan bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Next. Poin yang kedua, saudara sekalian, aplikasinya. Yang pertama, doa, pujian, penyembahan membawa terobosan. Yang kedua, tertanam untuk kita bertumbuh bersama. Di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 14, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Tertanam, katakan tertanam. Kita tertanam dalam gereja lokal untuk apa? Bertumbuh bersama-sama. Jadikan IBC menjadi tempat saudara bertumbuh. Tentunya bukan gereja yang sempurna, tapi kita rindu untuk bersama-sama bertumbuh, saudara sekalian, membangun hidup kita satu sama lain. Tidak ada gereja yang sempurna di muka bumi ini. Mungkin kalau sempurna, engkau datang gereja itu gak jadi sempurna, kata banyak orang. Untuk itu saudara sekalian, biarlah kita boleh bertumbuh bersama-sama. Saling menasehati. Katakan tertanam. Tertanam dan tertanam terus. Semakin dasar untuk mencari air sumber kehidupan. Yang terakhir kita baca sama-sama. Menari dan berduka bersama-sama. Ayat yang kita ambil Roma 12:15, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Bersuka dengan orang yang, dan menangislah dengan orang. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuki. Kita menari dan kita berduka bersama-sama. Ada saatnya kita menari, ada saatnya kita juga punya masalah dan tantangan. Tapi kita bersama-sama menari dan bersuka cita, berduka juga bersama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya berdoa supaya kita boleh bahu-membahu. Bahu-membahu untuk kita bersama-sama melayani Tuhan. Kita punya kelompok sel, saudara sekalian, kita namakan Community of Love, cool. Ya, ada Kul Yuncara hari Sabtu, ada Kul juga Timotius hari Sabtu. Ada Kul keluarga muda, ada Kul dewasa muda, saudara sekalian, ada anak-anak youth ya, ada Happy Sunday. Mari sama-sama bergabung bersama-sama untuk kita boleh menjadi muridnya Tuhan.
bergabung bersama-sama untuk kita membangun satu sama lain, untuk kita bisa lebih dekat lagi satu sama lain, untuk kita bisa mengenal keluarga lepas keluarga dan pribadi lepas pribadi. Haleluya.